Assalamualaikum anak-anak. Bagus. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita melakukan doa ya. Ya, Doa Pak. untuk kedua orang tua kita. Sama Pak Pipin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah. Ya, Bapak hari ini langsung melanjutkan pembahasan kita di kemarin ya. Iya, Pak. Soal masuknya Islam di Nusantara. Oke. Islam masuk di Nusantara ini antara abad ke-7 sampai 13 Masehi. Nah, ini yang diperkirakan para sejarawan ini, antara 7 sampai 13. Kemudian mereka masuk ini dengan cara berdagang. Ya, mereka berdagang ini, mereka para ulama dari Timur Tengah membawa dagangan mereka ke Nusantara. Di sela-sela waktu mereka selesai berdagang, mereka juga membaur dengan masyarakat sekitar. Mereka membaur ini, mereka kemudian menceritakan soal Islam, bagaimana ini Islam dan bagaimana indahnya Islam. Setelah mereka mendengar cerita dari para ulama Timur Tengah ini, mereka tertarik dan mau mengikuti ajaran ini. Sedikit demi sedikit mereka pun banyak, walaupun belum merata ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, setelah orang-orang pribumi yang sudah mengenal Islam duluan, mereka membantu para ulama ini yang dari Timur Tengah untuk berdakwah dan menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru Nusantara agar lebih banyak yang mengenalnya. Nah, selain membaur dengan para masyarakat pribumi juga, mereka juga dulu kan ada dikenal dengan struktur sosial. Ya, ini sama dengan para pemimpin dari tingkatan para raja, bangsawan, dan bawahan-bawahannya. Para ulama juga mendekati para raja ini, mendekati raja-raja dan para bangsawan setelah mereka mudah mengenalkan Islam kepada mereka ini, otomatis, dan setelah mereka menerima Islam dengan baik, masyarakat Nusantara pada saat itu juga pasti langsung ikut pemimpin mereka. Kemudian mereka semua menjadi Muslim masyarakat. Ya, bukan cuma dari masyarakat, anak-anak saudaranya, adik atau teman dekat dan tetangga-tetangga mereka juga langsung dengar tentang Islam dan mau menerimanya dengan baik. Nah, selain struktur sosial, ada juga ini yang ada juga yang dinamakan lembaga pendidikan. Panas juga dikasih kali ini ya, apa sampai kepanasan ya? Iya, Pak, panas. Ya, Pak. Iya. Kipasnya rusak, Pak. Nah, lembaga pendidikan ya, kita lanjut. Lembaga pendidikan ini dibangun para ulama dari Timur Tengah ini untuk agar ini agama ini bisa dirasakan sampai ke anak cucunya seterusnya. Nah, ini pas dibangun lembaga pendidikan ini setelah Islam sudah meluaslah di Nusantara. Ada yang melakukan pengajian-pengajian dan lembaga pendidikan yang lebih kita kenal sekarang ini dengan pesantren. Nah, inilah yang mereka bangun. Mereka bangun sampai sekarang masih ada terus dan akan terus dilanjutkan hingga ada seterusnya lagi agar Islam tetap ada terus di muka bumi ini, di muka bumi Nusantara ini. Selain selanjutnya setelah lembaga sosial juga ada mereka
melakukan pernikahan dengan orang-orang pribumi yang sempat mengenal dan mau menikah dengan warga-warga atau gadis dari pribumi ini sendiri, dari Nusantara, dan mereka menikahinya. Kemudian wanita ini mengikuti pedagang ini dan mau mengucapkan kalimat syahadat, dan begitulah seterusnya sampai keturunan mereka menjadi muslim sampai sekarang semua. Setelah proses masuknya ini, dan Bapak juga akan menjelaskan bagaimana apa saja peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa Islam pernah masuk di Nusantara pada saat antara abad ini. Ya, pernah ditemukan di daerah Gresik, Jawa Timur, sebuah makam atau kuburan, makam tua ini namanya, makam tertua, karena ditemukan itu makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun, tapi ditulis dengan kaligrafi khas tulisan Arab. Jadi mereka sudah ambil kesimpulan pada masa itu yang bisa menggunakan tulisan itu hanya orang-orang dari Timur Tengah saja, yang notabene memang mereka Muslim. Di situ pun ditulis tahun pembuatan makam ini. Mereka tulis dalam bentuk Hijriah atau kalender Islam tahun 1082 Hijriah, dan kemudian para sejarawan mengklaim ini pada abad ke-11 Masehi. Inilah menjadi bukti kuat Islam pernah ada pada saat itu. Selain makam juga pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seperti kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini bernama Sultan Malik As-Saleh. Kemudian kerajaan Demak. Nama rajanya Raden Patah. Setelah itu kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh namanya itu nama rajanya siapa nama rajanya? Lupa sedikit ini. Nama rajanya Sultan Ibrahim. Ini beberapa kerajaan besar pada saat itu di bumi Nusantara ini. Dan itulah yang menjadi bukti nyata bagaimana Islam dulu pernah berkembang dan menjadi besar sampai sekarang di kerajaan ini. Dari kesimpulan yang Bapak ambil dari semua ini, jika bukan para pedagang dari Timur Tengah yang membawa Muslim masuk kemari, mungkin kita tidak wallahu alam juga, mungkin dari yang lain juga, tapi intinya mereka juga berperan besar dalam proses sejarah Islam di Nusantara ini. Mungkin itu saja yang Bapak bisa berikan hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf jika masih ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan lah untuk kita sekalian. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya pertama kita hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.